Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Ada satu pujian yang sangat memberkati iman saya. Yesus yang kuandalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Selain Kau Yesus. Pujian yang begitu indah, meraksuk kalbu, membangun iman kita. Biar iman kita diteguhkan, melalui pujian ini juga sebentar firman Tuhan yang akan kita renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh.
Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna, dan sudah dekat pada kutuk, yang berakhir dengan pembakaran. Bapak Ibu, ada statement yang mengatakan menjadi tua itu suatu kepastian, tapi menjadi dewasa adalah pilihan. Pernyataan itu, statement itu hendak menegaskan bahwa untuk bertumbuh dan menjadi dewasa, seseorang harus berani menetapkan pilihannya. Dan penulis surat Ibrani yang baru saja kita baca justru menekankan bahwa menjadi dewasa rohani itu sebuah keharusan. Mengapa? Ia mengatakan di ayat 4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, artinya pernah bertobat, yang pernah mengecap karunia surgawi, pelayanan-pelayanan surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ada dalam persekutuan sekalipun, dan mengecap firman yang baik, mendengar kebenaran firman Tuhan, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, masih bisa murtad, dikatakan di ayat 6. Dan bila itu terjadi, penulis surat Ibrani ini mengatakan tidak mungkin dibaharui sekali lagi pertobatannya. Sebab sama dengan menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya dan menghina di depan muka umum. Bahkan ia menggambarkan seperti tanah yang diberkati dengan air hujan dan nutrisi-nutrisi yang melengkapi untuk dapat tanaman-tanaman yang baik tumbuh. Tetapi bila yang tumbuh ternyata semak duri, maka tanah itu bukanlah berkat tetapi kutuk, dan akan berakhir dengan pembakaran. Ini analogi-analogi, perumpamaan bahwa kita mesti terus bertumbuh sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Baru kita disempurnakan oleh Yesus. Kita tidak boleh berhenti, mandek, atau bahkan mundur. Hal itu dipandang sebagai sesuatu yang mengecewakan, yang Tuhan tidak kehendaki. Tuhan menghendaki hidup kita bertumbuh dan menghasilkan buah, sehingga tidak ditebang dan tidak dibersihkan, lalu dicampakkan, berakhir dengan pembakaran. Tuhan mau selama masih ada kesempatan hidup, iman kita terus bertumbuh. Di ayat 2 dikatakan kita yang telah menerima baptisan air pertobatan harus terus bertumbuh. Tidak cukup setelah bertobat lalu kita diam saja. Kita yang telah menerima penumpangan tangan, artinya pengurapan, dan keyakinan, pengajaran tentang kebangkitan orang mati, dan juga tentang hukuman kekal, tidak cukup, harus terus bertumbuh dalam pengajaran, dalam pelayanan, dalam memberi aspek hidup kita
kepada Tuhan. Puncaknya adalah menjadi seperti Kristus dalam segala hal. Itulah kesempurnaannya. Memang tidak mungkin sempurna untuk saat ini selama kita masih di dunia. Kesempurnaan itu terjadi ketika progres kita terus menuju kesempurnaan itu sampai Yesus datang kedua kali menyempurnakan gerejanya. Selamat berproses, terus bertumbuh, makin serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah Tuhan. Pagi hari ini Engkau memberi kesempatan untuk kami bertumbuh, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau mengingatkan kepada kami, kami tidak boleh berhenti, apalagi mundur, karena hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menghendaki iman kami bertumbuh dan berbuah, sehingga Tuhan dapat menikmati kehidupan kami, dan hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Sebab untuk itulah Kristus telah mati sebagai benih yang telah ditabur dalam diri kami. Seharusnya diri kami menjadi tanah yang subur, supaya benih firman Yesus yang telah mati itu hidup dalam kami dan berbuah-buah dalam iman, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama, menyatakan kerajaan Allah di bumi sebagaimana di surga. Sampai Yesus datang kedua kali menjemput gerejanya, kami ada. Tolonglah umat-Mu hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu, giat mengerjakan keselamatan kami, dan berkatilah setiap kegiatan-kegiatan daripada gereja Tuhan, karena inilah sarana kami bertumbuh dalam iman percaya itu. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba Tuhan yang Engkau telah tunjuk untuk membimbing iman percaya kami. Berkati Bapak Gembala Sidang, Ibu Pendeta, Wakil Gembala, para pengurus, dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan gereja Tuhan. Bersama-sama Tuhan berkati kehidupannya, urapi mereka-mereka yang berjaga-jaga atas jiwa kami. Setiap persiapan-persiapan firman-Nya Tuhan urapi, sehingga dalam pelayanan mendatangkan kasih, kuasa, pernyataan firman-Mu yang nyata, penuh pengurapan, sehingga membawa iman jemaat Tuhan bertumbuh. Berkati setiap jemaat Tuhan, beri hati yang haus dan rindu akan kebenaran-kebenaran. Inilah doa-doa kami hari ini. Tuhan melawat kami, memberi rasa haus dan lapar untuk selalu bertumbuh akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.